Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, mantap, mamen. Kembali lagi di channel gue Ilham Mediansyah, yang pastinya di Tiba-Tiba IT. Oke, kali ini gue bersama suatu alat. Ini alat untuk switch dan untuk pembagi ke beberapa network. Mungkin sudah tahu ya fungsinya switch dan hub. Dan di sini gue ingin mereview yaitu dari Ryoigi tipe RJS 116GL. Ya, ini merupakan switch yang memiliki 16 port GB unmanaged switch. Jadi ya, tidak bisa memanage ya, hanya bisa menyebar saja. Tapi dia bisa dikontrol ya, bisa dikontrol melalui logic code. Dan kita akan coba unboxing. Dan kita lihat dulu dari box-boxnya. Dari tampilannya cukup besar ya, ini 16 port. Dan memiliki office scenario, plug and play, flow control, dan fan list. Dan di sini let's define your IC network. Di sini modelnya, lalu di samping sininya, ya, di samping sininya RG version quality. Ini jadi bobotnya juga 1,8 kg, lumayan cukup berat juga. Terus ini di serial number dan lainnya kosong ya, ini scan dari produknya, pembuatan dari PT Lili Indonesia. Oke, kita akan coba unboxing. Ini sudah dapat dikasih box ya, dikasih buku panduan, lalu ini switchnya terdapat juga dikasih. Ini untuk penahan ya, ini untuk penahan di stack server. Biasanya di stack server yang mempunyai berapa port baut ya, mungkin di samping kiri kanan, karena dia bentuknya kecil, jadi bisa ditempel di sini si baut besi ini biar lebih pas pemasangannya. Lalu pasang di akses. Oke, habis itu terdapat kabel powernya juga. Kabel powernya biasa ya. Kita lihat ada lagi aja cukup. Dan kita akan bahas apa aja ini keunggulan atau spesifikasinya. Spesifikasinya itu memiliki port 16, 10, 100, 1000 BST. Dia bisa sampai 1 GB dalam satu port. Lalu kapasitasnya hingga 32 Gbps ya, GB. Lalu laju penerusan 23,8 Mbps. Ukuran tabel alamat max 8000 entry. Proteksi kelonjakan arus 4 kV. Beratnya memiliki 1,78 kg atau misalnya kayak tadi ya 1,8 mungkin sama box. Lalu pendinginnya tanpa kipas atau fanless. Terus garansinya dia 3 tahun dari pabriknya. Dan switch ini mendukung fitur plug and play. Nah, sehingga tidak melakukan konfigurasi tambahan. Kelebihan untuk si switch ini yaitu adalah pertama, yang tadi gue sebutkan dari plug and play, tidak perlu konfigurasi karena dia berupa switch hub. Lalu port gigabyte-nya penuh. Semua port 16 port mendukung kecepatan 10, 100, 1000 Mbps dan memastikan data cepat. Emang sih portnya juga lumayan ya, banyak dan bisa dipakai semua. Dan kapasitas switching yang tinggi dengan kapasitas switching 32 Gbps dan forwarding rate 23,8 Mbps. Jadi dapat menangani lalu lintas jaringan yang cukup tinggi. Jadi untuk kecepatan yang di atas 100 MB atau 200-300 MB, dia bisa tetap mengkondensir atau tetap menangani jalur jaringannya dengan kecepatan lebih tinggi. So, mantap. Desainnya fanless, tidak menggunakan kipas sehingga lebih hemat daya. Lalu proteksi lonjakan arus kV dan dapat dipantau via logic code. Garansi 3 tahun. Ini sama seperti spesifikasinya, dapat dipantau via logic code. Alat ini justru bisa di monitoring.
Dan untuk monitoringnya ada aplikasinya, bisa melalui handphone atau bisa melalui dari komputer ya, dari webnya untuk mengatur atau mengkontrol ya, lebihnya mengkontrol. Kekurangannya yaitu adalah tidak ada fitur manajemen, itu sudah pasti karena dia berapa switch. Tidak ada mendukung PoE ya, untuk PoE emang jarang ya untuk menggunakan switch ini, mungkin kabel switchnya juga harus berbeda perangkatnya. Lalu tidak cocok untuk skala enterprise, jadi tanpa fitur manajemen. Fitur ini lebih cocok untuk jaringan kecil seperti rumah kantor ya, kalau misalnya dalam usaha-usaha kecil seperti kayak usaha online gitu kan, atau enggak usaha-usaha seperti jual beli produk kecil ya, kayak misalnya bukan skala besar lah, hanya untuk penyajian rumahan yang membutuhkan internet yang cukup banyak. Lalu dan monitoring terbatas, jadi emang kan tidak ada manajemen servisnya, tidak ada fitur manajemennya, jadi emang untuk segi monitoring emang terbatas, hanya bisa dipantau saja. Kesimpulannya yaitu switch yang cocok untuk penggunaan yang membutuhkan koneksi cepat, stabil, tanpa perlu komplikasi rumit. Namun jika Anda membutuhkan lebih jaringan, switch manajemen mungkin lebih sesuai. Dan menurut gua sebenarnya cukup aja untuk di sini penggunaannya usaha-usaha kecil ya, misalnya baru merintis usaha-usaha misalnya jualan baju, jualan misalnya celana, atau barang-barang kecil yang membutuhkan internet tinggi seperti online shop ya. Kebanyakan online shop sekarang udah kebanyakan live streaming, malah toko tersebut jarang-jarang udah toko-toko dia jual langsung kirim produk. Sekarang mah dia udah langsung live streaming ke beberapa aplikasi ya, jadi memang tujuan targetnya seperti itu. Setelah itu kita akan coba untuk cek langsung untuk penggunaannya, dan gua mau juga review satu lagi alat, yaitu access point dari DWG. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih sudah menonton.